Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, walafiat, dan tetap semangat. Kembali saya Delil Khairat dari Kuala Lumpur melaporkan update lockdown Malaysia harian melalui YouTube channel di Khairat TV. Untuk hari ke-40 lockdown Malaysia yaitu Ahad 26 April 2020 bersamaan dengan 3 Ramadan 1441 Hijriah. Setelah LM39 kita membahas banyak mengenai data Indonesia, hari ini kita lebih fokus pada statistik harian dari Malaysia, global maupun Indonesia. Oke, kita kembali ke dashboard yang mudah-mudahan Anda semakin familiar dengannya, yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Per hari Ahad 26 April 2020 telah terkonfirmasi positif total 5.780 orang di seluruh Malaysia yang kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu jumlah kematian ada 98. Ternyata hari Ahad kemarin tidak ada tambahan kematian baru, jadi ini adalah kali kedua di mana dalam satu hari tidak ada kematian baru. 98 kematian setara dengan 1,7 fatality rate, jauh di bawah global fatality rate yang saat ini berada di 6,95%. Dalam hal total kesembuhan ada 3.862 orang yang telah sembuh. Ini menjadikan recovery rate Malaysia juga sangat tinggi, 67%, tepatnya adalah 66,82%, lebih dari 2 kali lipat dari global recovery rate yang saat ini berada di 29,1%. Kemarin hari Ahad ada 100 orang pasien yang dinyatakan sembuh dan discharge dari hospital-hospital di seluruh Malaysia. Sisanya adalah jumlah case aktif yang masih dirawat di berbagai fasilitas kesehatan sejumlah 1.820 orang, setara dengan 31% dari confirm positive cases. Jumlah penambahan kasus baru hari Ahad 26 April hanya 38, jauh di bawah case kesembuhan baru yang berada di 100. Pasien di dalam ICU 36 terus menurun jumlahnya, dan hanya 15 orang saja yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Jadi lagi-lagi overall statistik Malaysia terus menunjukkan arah yang membaik, di mana kesembuhan semakin banyak dan confirm case baru semakin sedikit, sehingga dengan demikian jumlah case aktif yang dirawat di berbagai fasilitas kesehatan juga terus menurun, dan kita lihat dari jumlah kematian juga sangat terkontrol saat ini. Fatality rate masih sangat baik, berada di 1,7%. Ini adalah grafik yang sangat menarik, merupakan salah satu favorit saya, memperlihatkan bagaimana perkembangan dari hari ke hari selama pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Kita saat ini berada di sini di area purple ini. Anda lihat bahwa untuk hampir 3 pekan sudah, di mana jumlah jumlah kesembuhan per hari selalu lebih tinggi, atau lebih sering lebih tinggi daripada jumlah penambahan positif harian. Anda juga bisa lihat bahwa confirm positif harian fase pertama kedua kurang lebih sama, dalam rata-ratanya sekitar, saya sempat mencatat sekitar fase pertama rata-rata 149 orang confirm positif baru per hari. Fase kedua lebih tinggi, yaitu 158,6 confirm positif per hari. Namun di fase ketiga yang saat ini kita berada di dalam fase ketiga, hanya 68,6% per hari secara rata-rata. Jadi Anda bisa lihat penurunan yang sangat signifikan ketika kita sudah memasuki fase yang ketiga. Mudah-mudahan trajektori ini terus berlanjut untuk Malaysia.
Em, ada beberapa tambahan statistik menarik yang dirilis oleh Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan pada hari Ahad 26 April terkait dengan apa yang disebut sebagai targeted approach. Jadi Malaysia menerapkan pendekatan yang targeted untuk potensi-potensi area-area yang dianggap memiliki potensi besar, peluang besar untuk peningkatan kasus positif yang tinggi. Nah, salah satu dari targeted approach yang diambil oleh pemerintah Malaysia adalah penerapan PKPD atau Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan. Sejauh ini pemerintah sudah menerapkan PKPD pada 7 tempat atau 7 area, termasuk di dalamnya yang mungkin Anda ingat adalah Menara Plaza City One di Jalan Masjid India, juga Selangor Mansion dan Malayan Mansion, 2 tempat flat sederhana yang diisi oleh banyak sekali pekerja migran, terutama yang berasal dari Bangladesh, Pakistan, dan India. Dan memang seperti diduga, pergerakan confirm positif baru cukup aktif, cukup banyak di PKPD, terutama yang paling aktif adalah di Selangor Mansion. Sejauh ini jumlah case positif sudah 166. Jadi dan ini memang diperkirakan demikian karena tempat ini adalah tempat yang sangat padat di mana satu flat diisi oleh puluhan pekerja. Kemudian info yang menarik lagi dibahas adalah masih terkait dengan targeted approach. Pemerintah Malaysia menyasar madrasah-madrasah, pusat-pusat tahfiz yang sebagian besar dari mereka memang berasrama, sehingga Anda bisa bayangkan di satu tempat banyak anak-anak yang tinggal bersama-sama. Nah, pemerintah juga menyasar tempat-tempat ini dan melakukan tes secara proaktif. Sejauh ini telah dilaporkan bahwa sudah 6.229 sampel diambil dari berbagai madrasah atau pusat tahfiz, dan itu berarti 43,2% dari jumlah seluruh pelajar dan guru dan pegawai. Dan ternyata ditemukan 341 kasus positif di berbagai madrasah tersebut, yang itu setara dengan 5,5% dari sampel yang diambil. Kemudian, nah, Anda mungkin masih ingat bahwa 2 pekan lalu pemerintah, lebih dari 2 pekan lalu, ketika mulai memasuki fase kedua, bahwa pemerintah mengatakan bahwa bagi pelawat atau warga negara Malaysia yang pulang ke tanah air dari berbagai negara, mereka tidak lagi diminta untuk mengisolasi diri di rumah, tetapi mereka harus masuk ke pusat-pusat karantina yang disediakan oleh pemerintah selama 14 hari, baru kemudian mereka boleh dipulang ke rumah masing-masing. Dan sejauh ini, menurut catatan yang bisa saya himpun, sudah lebih dari 16.000 mereka berada di karantina-karantina, sebagian sudah dipulangkan, dan 12.672 dari mereka dilakukan tes. Jadi 12.672 dilakukan tes dan ditemukan 139 kasus positif, seperti di dalam tabel ini. Dan dari 139 kasus positif itu, lebih dari 71,2% mereka datang dari Indonesia, yaitu jumlah casesnya adalah 99 orang dari 139. Itu setara dengan 71,2%. Tempat berikutnya diikuti oleh United Kingdom, Singapura, Turki, dan Belanda. Tentu yang 99 ini sebagian besar adalah yang berasal dari Temboro Magetan yang telah membentuk klaster baru yang jumlahnya kalau tidak salah sudah mencapai 54 orang santri.
Nah, ini juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan kemarin bahwa menyeru kepada seluruh publik masyarakat Malaysia untuk jangan dulu terlalu rileks dalam hal menghadapi COVID-19 ini karena bagaimanapun perang terhadap virus COVID-19 belum sepenuhnya selesai dan pemerintah dan rakyat Malaysia perlu tetap menjaga tren positif yang saat ini telah dibangun dengan susah payah sejak penerapan PKP sejak 18 Maret yang lalu. Mungkin ini dipicu juga salah satunya adalah dari salah satu yang cukup viral sejak 2 hari yang lalu adalah dari website dari SUTD, Singapore University of Technology and Design, yang memperkirakan untuk banyak negara kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Hanya saja informasi ini dapat saja disalahartikan oleh publik yang tidak terlalu paham situasi dan perkembangan COVID-19 itu sendiri. Untuk Malaysia misalnya, situs ini mengatakan bahwa melalui metode regresi dari data-data yang saat ini telah terhimpun, mereka memperkirakan bahwa kasus di Malaysia akan 97% selesai pada tanggal 6 Mei gitu ya. Jadi tidak berapa lama lagi dari sekarang. Nah, ini bisa disalah mengerti oleh publik seolah-olah betul-betul kemudian Malaysia akan selesai kasus COVID-19-nya. Padahal tidak demikian. Pada tanggal itu pasti masih banyak case aktif karena sejauh ini penurunannya juga selalu gradual, steadily landai. Kemudian yang ditampilkan oleh situs ini dari SUTD sebenarnya ini bukanlah total kasus tetapi adalah penambahan harian. Mungkin saja pada tanggal 6 Mei ini bisa jadi penambahan harian sudah sangat turun karena per hari ini saja sudah 36, tapi tentu tidak bisa diartikan bahwa kasus atau wabah COVID-19 di Malaysia ini benar-benar berakhir. Oke, itu update statistik Malaysia. Sekarang mari kita pindah ke update statistik global. Ini dia, seperti Anda lihat di sini, per saat ini sudah lebih dari 2,97 juta manusia di dunia terinfeksi COVID-19, jadi sedikit lagi akan menembus angka psikologis 3 juta. Kemudian yang meninggal sudah menembus angka psikologis 200.000, saat ini pada posisi 206.495 orang. Ini setara dengan fatality rate 6,95%, sedikit di bawah 7%. Sementara itu yang recovered, yang sembuh 865.000 lebih, setara dengan 29,1%. Kemudian di sebelahnya Anda lihat angka 5,41 juta. Itu adalah jumlah testing yang sudah dilakukan di seluruh Amerika Serikat saja. Seperti Anda ketahui, Amerika Serikat saat ini benar-benar menggenjot, menggalakkan testing semasif mungkin. Kemarin kita lihat angkanya masih berada pada posisi 4,9. Saat ini berselang 1 hari saja sudah bertambah setengah juta orang, 500.000 orang, sehingga pada saat ini pada level 5,4 juta. 5,4 juta orang ini berarti Amerika Serikat telah melakukan testing untuk 16.588 orang per 1 juta penduduk. Dari 5,4 juta tes yang dilakukan, 965.000 lebih US confirm positif, maka itu artinya positif ratio-nya adalah 17,74%. Jadi masih jauh lebih tinggi dari angka yang disarankan oleh WHO bahwa apabila positif ratio masih di atas 10%, itu berarti testing masih belum mencukupi, artinya masih banyak carrier atau pembawa virus di luar sana yang belum dites dan belum dapat dideteksi maupun identifikasi. Oke, itu statistik dunia. Kita masuk ke statistik Indonesia. Ya, ini dia.
dari situs covid19.go.id, situasi virus corona, angka yang cukup update dari otoritas Indonesia. Untuk ini adalah status sampai 26 April kemarin, 16 pukul 4. Sorry. Bisa dilihat di sini bahwa terkonfirmasi sejauh ini adalah 8.822, ada penambahan 275 kasus baru. Kemudian yang meninggal 743, itu artinya fatality rate 8,36%, masih lebih tinggi daripada global yang 6,95. Sembuh 1.107, 12,4, masih tergolong rendah karena global saja sudah di 29,1%. Sisanya 7.032 orang masih dalam perawatan. Ada yang menarik dari dari website nasional ini, ada sedikit improvement, di mana ditampilkan pula data dan graf data dari ODP dan PDP. Jadi di seluruh Indonesia saat ini ada 209.000 orang yang berada di bawah ODP, orang dalam pengawasan, dan ada 19.648 pasien dalam pengawasan. Ini adalah statistik testing, ini transparansi yang meningkat dari otoritas Indonesia. Ternyata spesimen kasus, jadi jumlah orang yang sudah ditesting adalah 56.974. Jadi dugaan saya di LM39 bahwa sekitar 55.000, tidak terlalu jauh meleset. Kemudian spesimen yang diambil adalah 72.099. Tentu ini karena untuk satu orang tes bisa dilakukan berkali-kali. Jadi untuk satu orang bisa diambil lebih dari satu spesimen, sehingga angkanya lebih besar daripada jumlah kasus. Dan kasus negatif 48.092. Jadi dari 56 orang yang dites, yang positif adalah 8.882, maka itu adalah setara dengan 15,58% positif rasio. Ya, 15,58%. 15,58% positif rasio. Jadi lagi-lagi kalau kita benchmark ke guidance dari WHO seperti Amerika juga, maka testing di Indonesia masih dianggap belum cukup. Masih banyak orang-orang yang sebenarnya terinfeksi di luar sana, tapi belum dites dan belum terdeteksi, belum teridentifikasi. Sejalan dengan update saya di LM39 kemarin. Kemudian ini sudah ada sebelumnya sebenarnya, terkonfirmasi harian dan sembuh harian, tetapi posisinya dipindah dari bawah ke samping kanan. Tapi sayangnya tidak ada lagi number yang keluar ketika kita hovering di atas grafik ini. Sampai kemarin kalau kita klik kita hovering di sini, menunjuk di sini akan muncul angkanya. Nah, itu yang tidak lagi muncul saat ini. Sayang sekali, sehingga kita agak kurang insight di sini. Tapi tentu untuk melihat grafik tetap bisa, bahwa Anda bisa lihat di sini, baik untuk confirm harian, sembuh harian, dan meninggal harian, masih cukup trennya masih agak naik ke atas, walaupun ada volatility per hari. Meninggal juga demikian. Maaf, ini adalah sembuh harian, dan meninggal juga demikian. Untuk provinsi masih belum banyak berubah. DKI at the top of the league, kemudian followed by Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Jadi Big Five dari 34 provinsi tidak pernah berubah untuk beberapa waktu. Next, kita lanjut ke statistik DKI Jakarta. Mohon bersabar, download dulu. Yang sejak awal memang sudah cukup transparan, artinya banyak detail yang ditampilkan di website ini, cukup banyak untuk memberi Anda insight atau wawasan bagaimana perkembangan COVID-19 di Jakarta. Oke, mohon maaf agak slow, mungkin problem di internet saya di sini. Oke, ini kayaknya udah mulai stabil. Ya, ini dia.
Untuk DKI Jakarta Anda lihat terkonfirmasi adalah 3746, kemudian ya meninggal 357, sembuh 338, dirawat 52%-nya 1952, dan ada sejumlah 1099 orang yang sudah confirm positif tapi diisolasi mandiri di rumah, tidak dirawat di fasilitas kesehatan. Itu setara dengan 29% dari kasus 3.746. Jadi mereka masih sakit, belum sembuh, tetapi tidak berada di fasilitas-fasilitas kesehatan. Kemungkinan besar fasilitas kesehatan di Jakarta tidak lagi mampu menampung semua yang terkonfirmasi positif, sehingga yang tidak bergejala atau bergejala ringan dipulangkan atau dirawat di rumah. Tentu berbeda dengan di Malaysia karena kapasitas fasilitas kesehatan mereka masih jauh dari cukup, maka semua confirm positive cases akan dirawat di fasilitas-fasilitas kesehatan. Di sini yang menarik barangkali bahwa penambahan kasus harian positif Jakarta untuk beberapa hari terakhir, untuk 5 hari terakhir menunjukkan tren yang menurun. Mudah-mudahan tren ini terus berlanjut sehingga tekanan terhadap fasilitas kesehatan di Jakarta tidak terlalu parah. Grafik pemakaman jenazah dengan protap penanganan COVID-19 belum berubah sejak kemarin. Sepertinya ini tidak terlalu update karena data terakhir masuk masih tanggal 24 April. Tanggal 25 April belum masuk lagi. Pada tanggal 24 April ada 45 jenazah dimakamkan dengan protap COVID-19. Secara akumulatif sejak 2 Maret 2020 ada 1.666. Jadi belum berubah. Belum ada update di sini. Oke, barangkali itu update saya hari ini terkait dengan lockdown Malaysia dan juga status statistik di Indonesia. Sebelum saya akhiri, ada 2 update lagi yang mungkin yang saya bisa sampaikan secara singkat, bahwa satu saja sebenarnya, bahwa pada saat Perdana Menteri Malaysia 3 hari yang lalu menyampaikan bahwa PKP diperpanjang 14 hari lagi, bermula dari 29 April hingga 12 Mei mendatang. Diumumkan juga bahwa penduduk Malaysia yang saat ini stranded di kampung-kampung halaman, bukan di rumah mereka tapi di tempat lain, umumnya mereka yang pada awal penerapan PKP mereka pulang kampung, mereka stranded di sana, tidak bisa berpindah pulang ke rumah mereka masing-masing, terutama yang rumah mereka berada di negeri bagian yang berbeda. Maka pemerintah mulai membuka peluang untuk mereka kembali ke rumah mereka, tapi dengan approval dari kepolisian, pihak otoritas, dan mereka harus mengajukan permohonan secara online. Sejauh ini sudah tercatat bahwa lebih dari 100.000 orang yang mengajukan permohonan online. Kemudian juga pada saat itu Perdana Menteri juga mengatakan bahwa para student mahasiswa yang juga stranded di asrama-asrama kampus masing-masing, ada lebih dari 100.000 orang jumlahnya di seluruh Malaysia. Mereka juga mulai diperkenankan pulang, tapi proses pemulangan mereka lagi-lagi akan dilakukan dengan sangat ketat untuk menjaga kepatuhan pada aturan-aturan PKP. Misalnya, mereka hanya boleh pulang apabila rumah mereka yang akan menjadi tujuan mereka berada di zon hijau, jadi zon yang tidak ada confirm positifnya. Kemudian kalau zon merah dan zon kuning, mereka tidak diperkenankan untuk kembali ke rumah, mereka stay saja di asrama. Kemudian untuk pemulangan itu juga mereka akan diangkut oleh bis yang disediakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Mereka yang punya mobil boleh saja pulang dengan mobil pribadi asal berada dalam negara bagian yang sama. Jadi tidak boleh lintas negeri. Apalagi jadi cukup ketat. Jadi akibatnya nanti tentu tidak semua mahasiswi yang saat ini terkurung di asrama kampus masing-masing akan bisa dibolehkan pulang karena penerapan dari berbagai macam ketentuan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin itu saja update saya hari ini untuk LM40, Lockdown Malaysia hari ke-40, Ahad 26 April 2020.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Stay tune pada channel YouTube di Khairat TV untuk update harian COVID-19. Ajak kawan-kawan Anda untuk subscribe agar channel ini tidak lagi fakir subscriber seperti saat ini. Semoga bermanfaat. Stay at home, stay safe, stay healthy. Jangan kemana-mana, jaga jarak. Semoga badai corona ini cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.